Minyak mentah berjangka Brent ditutup merosot 4,4% menjadi $66,3 Amerika per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate sementara itu harga minyak jatuh lebih dari $3 per barrel pada perdagangan di hari Senin setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran serius melakukan pembicaraan dengan Washington memicu ekspektasi meredanya ketegangan geopolitik. Tekanan tambahan datang dari penguatan dolar Amerika Serikat serta perkiraan cuaca yang lebih hangat. Turun 4,7% ke posisi $62,14 per barrel. Dan terbaru pejabat dari Iran dan Amerika Serikat mengatakan kepada Reuters bahwa kedua negara akan melanjutkan kembali pembicaraan nuklir pada hari Jumat. Pada Sabtu lalu, Trump menyebut Iran serius berbicara dengan Amerika Serikat hanya beberapa jam setelah pejabat keamanan tertinggi Iran menyatakan pengaturan untuk negosiasi tengah disiapkan. Sebelumnya, Trump beberapa kali mengancam Iran dengan intervensi jika Teheran tidak menyepakati kesepakatan nuklir atau terus melakukan tindakan keras terhadap para demonstran. Dan lebih lanjut, selain faktor geopolitik, penguatan dolar Amerika Serikat turut menekan harga minyak dunia. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah dalam 4,88% di perdagangan Senin awal pekan. Dan IHSG terbebani pelemahan saham big caps, saham konglomerasi dan sektor barang baku yang anjlok di atas 10% terbebani oleh saham emiten emas. Indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali ditutup turun dalam 4,88% ke level 7.993,73 di Senin awal pekan. Intraday IHSG pangkas pelemahan usai sentuh level 7.820,225 di sesi 2. Sektor yang turun paling dalam, sektor barang baku anjlok 10,74%, disusul sektor barang konsumer non-primer jatuh 7,67%, sektor energi tergelincir 7,66%, sektor properti dan real estate turun tajam 6,27%, sektor transportasi dan logistik terseret 6,18%. Sektor infrastruktur terdepresiasi 6,06%, teknologi tertekan 6,04% dan sektor perindustrian melemah 5,88%. Saham-saham konglomerasi kembali jadi pemberat utama IHSG, diantaranya saham DSSA ditutup anjlok 12,42% di level Rp86.700 per saham. Saham film ditutup terkoreksi 15% di Rp12.325 per saham. Saham Mora ditutup ARB melemah 14,99% di level Rp9.925 per saham. Dari konglomerasi, emiten Prayogo Pangestu, saham BRPT melemah 14,81% di Rp1.840 per saham. Saham Brand terkoreksi 2,35% di Rp8.325 per saham. Dari grup Bakri, saham Bumi melemah hingga 14,76% di Rp220 per saham. Saham Dewa melemah 14,81% di Rp460 per saham. Saham BRMS ditutup tertekan 14,81% di Rp920 per saham. IHSG juga terbebani pelemahan sektor barang baku yang anjlok 10,58% di penutupan sesi 2 Senin. Sektor barang baku terpapar harga komoditas emas turun dalam dan mencatatkan penurunan harian terbesar. Saham AMMN ditutup melemah dalam 14,80% di level Rp6.475 per saham. Saham Antam ditutup melemah 9,50% di level Rp3.810 per saham. Saham emas ditutup melemah 9,92% di level Rp5.900 per saham. Saham MDKA ditutup melemah 14,95% di level Rp2.730 per saham. Dan saham Arci ditutup terkoreksi 14,93% di Rp1.510 per saham. Saham PSAB melemah 14,91% di Rp468 per saham. Dan saham HRTA melemah 14,80% di level Rp1.900 per saham. Berbagi sumber, IDEX Channel. Tekanan inflasi kembali menjadi sorotan di Inggris seiring dengan rencana kenaikan upah yang masih cukup agresif di kalangan dunia usaha. Kenaikan upah agresif dinilai berpotensi menghambat penurunan inflasi mendekati target Bank of England di angka 2%.
Tekanan inflasi kembali menjadi sorotan di Inggris seiring rencana kenaikan upah yang masih cukup agresif di kalangan dunia usaha. Survei terbaru Incomes Data Research menunjukkan mayoritas perusahaan di negeri Raja Charles itu bersiap menaikkan gaji karyawan di kisaran 3% hingga 3,49% pada tahun ini. Level yang dinilai sebagian pembuat kebijakan Bank of England berpotensi menghambat penurunan inflasi ke target. Melansir Reuters, sebanyak 39% perusahaan responden menyatakan mengincar kenaikan upah 3% sampai 3,49%. Porsi ini menjadi yang terbesar, disusul 22% perusahaan yang merencanakan kenaikan lebih tinggi di rentang 3,5% sampai 3,99%. Sementara itu 16% perusahaan memilih jalur yang lebih moderat dengan kenaikan 2,5% hingga 2,99%. Sebagai catatan, inflasi Inggris sempat mencapai puncak tertinggi dalam 18 bulan sebesar 3,8% pada kuartal 3 2025. Lonjakan tersebut dipicu antara lain oleh kenaikan 1 kali pada harga-harga yang diatur pemerintah, serta tambahan pungutan bagi pemberi kerja pada April 2025. Meski inflasi kemudian melandai ke 3,4%, level tersebut masih jauh di atas target Bank of England sebesar 2%. Gubernur Bank of England Andrew Bailey menyatakan optimismenya bahwa inflasi bisa kembali mendekati target pada April atau Mei 2026. Namun keyakinan itu tidak sepenuhnya dibagi oleh seluruh anggota Komite Kebijakan Moneter. Sementara itu, mayoritas ekonom yang disurvei Reuters memperkirakan Bank of England akan menahan suku bunga acuannya di level 3,75% pada pertemuan pekan ini. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, selanjutnya bisa dari bursa global, bursa Wall Street berakhir di area positif pada perdagangan di hari Senin dipimpin oleh saham produsen chip dan perusahaan terkait dengan kecerdasan buatan. Saham raksasa teknologi kembali menjadi motor penggerak pasar dengan saham Alphabet naik 1,9% dan mencetak rekor tertinggi baru, sementara Amazon menguat 1,5%. Adapun kedua perusahaan dijadwalkan merilis laporan keuangan kuartalan pekan ini. Pada perdagangan di hari Senin, indeks S&P 500 ditutup naik 0,54% ke posisi 6.976 dan Nasdaq Composite menguat 0,56% ke posisi 23.592 dan indeks Dow Jones Industrial Average yang melonjak 1,05% ke level 49.407. Sementara itu, bursa ekuitas Eropa bisa mencetak rekor tertinggi baru pada perdagangan di hari Senin didorong lonjakan saham sektor keuangan dan kesehatan. Stoxx 600 yang ditutup lonjak 1,03% ke posisi 617,31. DAX Jerman menguat 1% ke level 24.784 dan FTSE 100 Inggris yang naik 1,15% ke level 10.341.